Saudara yang terkasih, dimanapun kita berada dan beribadah, marilah kita bersama-sama menyalakan lilin Advent yang ketiga sambil berharap dan berseru. Sinarilah kami ya Allah, Sang Sumber Sukacita, sebab terangmu menghalau kegelapan dunia, merobohkan ego yang melukai kepentingan bersama, membawa sukacita yang kekal dan abadi. Marilah kita menyambut datangnya Sang Terang dengan membuka hati dan diri kita, melapangkan jalan bagi Sang Raja Maha Mulia. Saudaraku semua, marilah kita memulai ibadah ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dalam pembukaan dan pengakuan dosa, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memasuki minggu Advent ketiga. Dalam tradisi gereja, minggu Advent ketiga adalah minggu Gaudete atau minggu sukacita. Kita mengenai dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita dan harapan. Dia yang kita nantikan kedatangannya, memberikan damai dan kelegaan. Dalam keagungan dan kemuliaannya, Dia memberikan rahmat dan kurnia. Karena itu ciptakan insan ciptaan Allah. Kita diajak untuk meredakan hati, memendam hasrat dan keinginan untuk mematikan dan memuaskan diri. Sebab ada Tuhan Allah yang patut dimuliakan dan kita dirangkul dalam naungan kemuliaan-Nya. Saudara kita mendatangkan kemuliaan-Nya melalui kita dan perbuatan kita sehari-hari. Marilah kita merenungkan dalam kerendahan. Dalamnya aku dan mulia, Engkau sumber kehidupan seluruh makhluk di bumi. Juga kami manusia yang Engkau jadikan rahmat dan anugerah-Mu, sungguh memberi kehidupan. Sebagai insan rapuh dan lemah, kami memohon penderita dan kuasa-Mu. Sebab kadang-kadang kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, memuaskan keinginan, menunjukkan eksistensi diri dan memikirkan kepentingan diri sendiri.
itu semua kami lakukan dan sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami berasal darimu. Tuhan, sentuhlah hati kami dengan kasih-Mu yang besar. Maka kami mau melihat kemuliaan-Mu. Perkenankan kami untuk ada dan dekat di dalam kemuliaan-Mu. Sehingga karya dan perbuatan kami mencerminkan keagungan-Mu. Melalui Tuhan Yesus kami memohon. Pada anugerah dan dekatkanlah pada anugerah Allah dari Mazmur ayat 111 ayat 7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita berdalam. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkan jalanku. Karena tenang hati jiwaku. Sebab Tuhan telah berfirman kepadaku. Dalam Kristus engkau telah diampuni salah. Engkau harus tahu. Itu lagi. Ada lagi bisa. Siap. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Tolong Bapa, Engkau sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami semua tertuju kepadamu. Begitu juga Engkau kuasai dimanapun kami berada, sehingga kami pun dapat lebih fokus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 1 ayat 6 sampai 8 dan ayat 19 sampai 28. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, serta memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi saudara-saudariku di Komisi Tunarungu. Kembali kita bertemu walaupun pertemuan kita tidak bertatap muka secara langsung. Kita bertemu hanya melalui online saja. Tetapi pertemuan kita ini
tidak mengurangi kasih dan persaudaraan kita. Biarlah kasih dan persaudaraan kita yang telah terjalin di dalam Tuhan Yesus tetap berjalin dengan sempurna, tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini merupakan minggu Advent ketiga. Biasanya tahun-tahun lalu kalau kita sudah masuk minggu Advent ketiga, maka kita semua melakukan dekor ruangan dan mempersiapkan kostum untuk tampil di perayaan dan kebaktian Natal. Sehingga kita semua disibukkan dengan kegiatan persiapan Natal tersebut. Nah, jika Natal sudah selesai, biasanya ada beberapa orang tuh yang mengatakan, perayaan Natal dan kebaktian Natal, aku nih. Coba kalau nggak ada aku, pasti perayaan Natal gagal. Semua karena aku. Nah, tahun sekarang ini ada perbedaan. Kenapa? Karena di masa pandemi COVID-19 ini belum berlalu dari kita. Sehingga perayaan Natal secara tatap muka dikurangi. Dan otomatis kesibukan kita pun dalam menyambut Natal pasti berkurang. Nah, saudaraku, pada minggu Advent ketiga ini bertema bukan aku, melainkan Dia. Sehingga kita diharapkan dapat menjadi saksi dan terus memuliakan serta memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus di dalam masa penantian seperti ini. Seperti dalam bacaan kita tadi dari Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, Ia yang disebut Yohanes datang sebagai saksi tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang percaya. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh beberapa imam dan orang Lewi, termasuk orang Farisi, siapakah engkau? Mesias, Elia, atau nabi yang akan datang? Yohanes langsung menjawab, bukan aku. Aku hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Seperti Yohanes Pembaptis dan Nabi Yesaya yang mengatakan bahwa mereka hanya sebagai orang atau alat yang mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa biarlah aku direndahkan, tetapi Allah yang ditinggikan. Jadi kemuliaan semuanya untuk Allah. Bukan aku, tetapi kita memuliakan Allah. Nah, saudaraku, apa yang bisa kita contoh dari kedua tokoh yang ada di dalam Alkitab tersebut? Pertama, jadilah alat. Alat untuk apa? Untuk menyalurkan berkat-berkat dari Allah yang telah kita terima, yang begitu melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, jadilah saksi. Untuk apa jadi saksi? Untuk memberitakan kemuliaan Allah yang telah kita terima di sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga, jadilah hamba Allah. Jadilah hamba yang taat dan setia kepada Allah. Dengan demikian, maka kita tidak
akan mengambil kemuliaan Allah di dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Nah, saudaraku, terakhir mari kita putuskan rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan cara apa? Mari kita terapkan 3M. 3M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, dan jangan lupa menjaga jarak supaya kita tidak tertular oleh penyakit tersebut. Marilah kita melaksanakan semuanya. Kita yakin Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk kita. Amin. Marilah kita bersama ini dalam ibadah mengingat janji dan sekarang dengan mengingat janji baptisan kita dengan memikirkan aku percaya pada Allah Bapa yang percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan pada Yesus Kristus dan pada Yesus Kristus yang terkandung dari Roh Kudus lahir dari kandungan dari Roh Kudus yang menderita susah di bawah pemerintahan mati dan dikuburkan disalibkan mati dan dikuburkan pada hari yang kerajaan bagi pula dari antara yang ketiga naik pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa dari sana ia akan datang untuk menghakimi aku percaya kepada Roh Kudus gereja yang kudus dan am pengampunan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga. Allah Bapa yang ada di dalam surga. Benar. Yohanes Pembaptis maupun jadikanlah kami menjadi pengikut yang baik, menjadi anak-anak yang tidak mengambil kemuliaan. Pimpin kami di dalam setiap langkah dan kehidupan. Jagai kami, lindungi kami semua anak-anak-Mu, Komisi Tunarong di GKI Pasir Biarlah Kau memberikan persatuan, memberikan hati yang mau melayani Engkau dan hati yang mau memberi dengan penuh sukacita apapun yang karena kami tahu Engkau adalah Allah, Engkau adalah Bapa kami yang serahkan kesehatan kami, kehidupan kami, langkah-langkah kami, dan semua aktivitas kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Memasukkan persembahan ke dalam kotak pada saat ini kita akan menerima dengan mengingat dalam Kolose 3 berbunyi dan segala sesuatu yang kamu lakukan lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil oleh Dia kepada Allah Bapa. Bagi saudara yang masih rekening GKI atau saudara juga dapat menunjukkan yang untuk kemudian dibawa ke gereja mereka bisa kembali kepada gedung gereja.
membawa persembahan korban rasa syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memenuhi persembahan dan persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.